Abi Dzar julukannya, berarti anaknya Dzar. Atau yang kita kenal banyak anak-anak sekarang dikasih nama Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Nama aslinya Jundub, bapaknya Junadah. Ada di kampung Bani Ghifar, makanya dikenal dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Bani Ghifar ini adalah salah satu kampung di Mekah yang isinya orang-orangnya perampok semua, begal semua dulu di zaman jahiliyah. Termasuk dari sekian banyak perampok-perampok di Bani Ghifar ada namanya Jundub bin Junadah atau dikenal dengan Abi Dzar ketika sudah masuk Islam. Jadi satu ketika Abi Dzar ini sebelum masuk Islam, karena di kampung Bani Ghifar ini setiap rumah punya Tuhan masing-masing. Ada Tuhan Lata, Uzza, Cipti, kemudian Togut, dan lain sebagainya. Satu ketika biasa pagi-pagi orang mau sembahyang bawa sesajen. Abi Dzar bawa susu kambing, mau ditaruh di sesajen di depan berhalanya. Lalu kemudian dia ingin sesuatu yang diinginkan, istilahnya mau berdoa, bawa susu kambing satu kaleng, ditaruh di depan berhalanya. Selang berapa lama nunggu, dia tak tahu lagi karena dia niru dengan bapak, dengan bibi dan pamannya, berharap dan berdoa keinginannya terkabul. Lalu tak lama kemudian datang anjing. Kemudian datang anjing, dengan enaknya anjing itu langsung diminum aja susu kambing. Diminum sampai habis. Setelah minum sampai habis, anjing keliling masih di berhala. Setelah itu dia kencing, diangkat kakinya anjing itu, dikencingin pula berhala itu. Lalu Abi Dzar berpikir, datang hidayah. Lah, bagaimana aku bisa minta tolong sama berhala ini? Susu yang ku bawa diminum, berhala Tuhannya pun dikencing. Berpikir lama Abi Dzar, maka dia langsung dapat hidayah dari Allah seketika. Dia pasti mengira ini bukan Tuhan. Mana mungkin dia bisa menolong aku sementara dia tak bisa menyelamatkan susu kambing yang ku bawa. Bahkan dia dikencingin tak melawan, kata Abi Dzar. Itulah kenapa di Al-Quran banyak kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tak berpikir? Pakai otakmu, wahai para orang-orang yang masih belum menyembah Allah. Begini kalau disampaikan di pesan ini, dipotong 1 menit bagus, masuk Islam semua, alhamdulillah. Kalau orang sampai sekarang dia tak berpikir kenapa dia mesti menyembah patung berhala, berarti dia sama dengan hewan binatang. Hewan sama-sama makan dengan kita, tidur juga begitu, nafsu punya. Sama juga kita punya nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bersetubuh. Begitu juga hewan. Yang membedakan kita dengan hewan karena kita berpikir. Maka kalau ada hari ini manusia tidak berpikir, tidak pakai akalnya, sama saja dengan hayawan, dengan bahimah, dengan hewan. Makanya Abi Dzar dia mendapatkan hidayah bukan karena didakwah oleh Nabi, bukan karena diajak oleh sahabat Nabi. Seketika itu dia langsung pergi. Setelah dapat hidayah, seketika itu dia cari sahabat-sahabat Nabi, bagaimana caranya aku bisa dibimbing untuk masuk Islam. Sampailah ketemu dengan Rasulullah, bersahadat di depan Rasulullah. Ini Abi Dzar. Bapak Ibu biar tahu kisah Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa menemukan Islam bukan karena dia mendengar ceramah Nabi, tapi dia pakai akalnya berpikir, mana mungkin aku bisa bertuhan dengan berhala sementara berhala itu tak bisa menyelamatkan sendiri.